Yeay. Kita kembali lagi ke Maya Hikmatin, ya. Teman-teman yang belum tahu, keterlaluan sih kalau belum tahu ya, tolong dicek glassware-nya. Koleksi terbarunya gila banget. Ada yang aku suka, tapi meskipun masih mikir-mikir panas tuhnya. Tapi I love the color, I love the fabric. Dan Maya memang membuat itu ternyata ada filosofisnya, teman-teman. Bagaimana dia katanya melepaskan sesuatu yang selama ini melekat. That's why kenapa kita akan lanjutkan obrolan kita tentang bersyukur. Karena bersyukur itu ya, Maya, menurut Maya, yang bisa membuat orang melepaskan yang melekat itu? Salah satu jalan kali ya. Oke. Dan kalau aku sih, kalau melepaskan itu bisa diibaratkan anak tangga gitu. Ya bersyukur itu adalah salah satu anak tangga yang harus kita lewatin gitu. Bukan puncaknya ya? Bukan akhirnya? Bukan tujuannya? Karena kalau syukur itu jadi tujuan akhirnya, akhirnya guru aku pernah bilang, jangan sampai kita hanya jadi ahli syukur, yang ujung-ujungnya kita jadi egois. Jadi makhluk yang paling egois. Karena maksudnya gini deh Kak, kalau misalkan di kita gambarkan dalam dialog misalkan ya. Kan Iko, aku bersyukur banget deh. Aku keluar dari masa nggak nyaman aku pada saat itu gitu. Bersyukur banget. Kayaknya orang-orang belum tentu ya bisa melewati seperti aku lewati gitu. Nah, kalau kita berhenti di situnya aja, berhenti di syukurnya aja tuh kan kayak so what my gitu. Terus kalau kamu sekarang udah sehat, terus apa gitu? Apa yang mau kamu lakuin? Jadi sebenarnya bersyukur itu tuh kayak sesuatu yang harus kita lewatin terus gitu. Jadi itu akan muter terus di situ. Kita akan ikhlas nerima sesuatu, terus kita bisa menikmati setiap momennya yang dikasih ke kita, dihadirin ke kita. Terus ketika kita udah bisa menikmati, kita pasti bisa bersyukur. Ya kan? Orang yang nggak bisa nikmatin susah buat langsung ke syukur gitu. Makanya ketika kita udah bersyukur, kita juga jadi mikir, oke, dengan hadiah yang Tuhan kasih, anugerah yang Tuhan kasih ke aku ini, apa yang aku bisa bagi ya? Maksudnya aku dapat sesuatu, makanya syukur itu kan identik dengan kalimat terima kasih Tuhan. Saya terima, lalu saya kasih gitu. Enggak terima kan gitu ya, atau enggak kasih gitu kan. Enggak ya. Energi kita itu mengalir justru ketika kita mutar. Ya. Kita terima terus kita kasih. Juga jangan kita kasih terus aja, tapi kita juga nggak menerima. Akhirnya kan apa yang kasih kan? Oke, aku tiba-tiba kepikiran tentang sudut pandang lain dari optimis. Kalau secara umum kita udah tahu kan, apa kira-kira relate-nya antara jangan berhenti, terus memberi dengan hubungannya dengan optimis. Ya. Orang kadang mikir ketika seseorang itu optimis, ya ada di stage optimis, artinya dia nggak pernah pesimis gitu. Justru menurut aku itu tuh sesuatu yang berdampingan gitu. Ketika kita pernah pesimis dan kita juga tahu hal yang optimis, akhirnya kita bisa milih gitu, mana yang bikin gue tumbuh dan melaju gitu kan. Kalau misalkan, makanya orang suka bilang, lu mah enak ngomong gitu doang. Ya enggak, gue juga pernah pesimis kayak lo misalnya gitu kan. Gue juga pernah pengennya udahlah berhenti aja gitu kan. Nah tapi jadi optimis di sini tuh adalah sesuatu yang bisa kita selalu pilih sih sebenarnya menurut aku ya. Untuk ya tadi nggak berhenti gitu. Jadi misalkan hari ini aku ngerasa kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita pernah merasakan nggak mungkin, kayaknya pesimis banget. Udahlah gitu ya. Nah tapi gimana caranya kita nggak terhanyut di situ dan ya tadi jangan berhenti. Cari terus karena optimis itu mungkin kalau aku boleh bilang cuman buat orang yang mau terus melangkah ya. Dengan memberi, apa kira-kira menurut Maya hubungan optimis dengan memberi? Kalau aku sih percaya gini ya, manusia itu kan hidup tuh nggak sendiri-sendiri ya. Percaya nggak sih? Maksudnya kayak bayangin ya kan misalnya kita lagi ngobrol gini gitu, terus kan Iko misalnya keadaannya lagi bete gitu. Terus kan Iko padahal nggak ngomong apa-apa sesuatu yang bete, tapi mukanya asem misalnya. Ya itu akan menjadi dampak kan. Maksudnya buat semua lah di sini kayak kenapa sih ini kok gitu kan, jadi bertanya-tanya gitu kan. Nah jadi kalau kita mau memberikan bahkan hal yang intangible gitu ya, berupa energi dan lain-lain, ya kita harus menanamkan si optimisme itu di kita ya.
Walaupun mungkin orang yang kita hadepin lagi pesimis banget, ya nggak apa-apa. Tapi bukan artinya kita harus maksain juga dia untuk ayo dong lo gini. Kita harus percaya momen tiap orang tuh beda-beda. Journey-nya beda-beda. Jadi ya dengan kita diem di samping dia aja, dia mau akuin atau enggak, kalau kita bawa optimisme ya di situ, pasti dia juga akan merasakan nyaman sih sebenarnya. Dan pelan-pelan mungkin akan saling mengisi. Oh, Sharp, lebih tajam ya Ci ya, keluar istilah coaching. Menurut Maya, memberi untuk kita jadi optimis atau kita harus optimis supaya kita bisa memberi? Mana yang lebih, betul dua-duanya bisa terjadi, tapi mana yang lebih esensial kalau untuk seorang Maya? Menurut aku sih optimis dulu ya, baru bisa memberi. Karena ada kata berkah, dan berkah itu syaratnya harus sesuatu yang dibagi itu harus sesuatu yang baik. Oh iya benar. Kalau misalkan kita nggak optimis, kita bagi apa dong? Bagi apa dong sebenarnya? Berkahnya kalau kata Maya. Berkahnya sih menurut aku ya. Jadi mungkin bisa aja memberi dulu lalu kita menjadi optimis. Tapi kita juga mungkin harus mempertimbangkan lagi yang diberi ini berkah apa musibah gitu kan. Benar. Jadi mungkin fokusnya, makanya kan aku senang banget gitu. Rumi pernah bilang bahwa kemarin aku cerdas dan aku ingin merubah dunia gitu. Lalu hari ini aku belajar menjadi bijaksana dan aku hanya ingin merubah diriku sendiri gitu. Jadi ya kalau mau ngasih, fokusnya sama diri kita sendiri dulu, murniin dulu niatnya, murniin dulu value-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah, ya nggak ada yang bisa selamanya sih ya. Itu juga perlu proses yang naik turun dan kadang iya, kadang enggak gitu kan. Oke. Kalau seorang Maya, gimana tuh Maya? Kamu menyebut kalau ada muncul perasaan itu? Perasaan itu jelas selalu ada ya di perjalanan kita. Aku nggak bisa sangkal bahwa aku nggak pernah kan misalkan ngelihat pencapaian orang jadi trigger itu juga sering aku alami juga. Tapi aku sih belajar untuk mengasah diri aku untuk bisa terinspirasi daripada iri gitu. Aku bahkan pengen share sedikit ya. Aku pernah punya teman, tapi kan suka ya temen tapi hubungannya nggak selalu enak, atau kita punya ada luka yang mungkin dia juga nggak sadar kita punya luka dari dia gitu kan, dan lain-lain. Terus misalkan one day kita lagi drop, terus tiba-tiba kita lihat si teman kita ini lagi naik nih gitu kan, lagi blooming. Itu hal yang paling nekat yang aku lakuin adalah aku menelpon temen aku itu, aku telepon, terus aku ucapin selamat. Walaupun sebagian dari diri aku nggak pengen banget, sebagian dari diri aku kayak nge-push untuk ayo Mai gitu, ayo apresiasi, kasih dia apresiasi. Karena jadi aku selalu gini, apa sih yang kamu pengen kamu dapetin kalau kamu lagi jadi dia gitu, misalnya lagi mendapatkan satu aku pengen diapresiasi, aku pengen ditelepon, aku pengen diucapin selamat dan gitu kan. Dan aku melakukan itu Kak gitu, aku apresiasi, wah you deserve it, tuh gini. Walaupun mungkin sebagian dari aku itu kayak ada white lies-nya juga sebenarnya kan, tapi di momen itu ketika aku tutup telepon, aku merenung, aku diem, aku nangis karena itu kan kayak ngelawan itu perang terbesar sama diri kita sendiri kan, kayak sebagian dari apaan sih lo Mai gitu, tapi satu sisi kayak wah thank you ya Mai gitu, lo udah mau ngelakuin ini buat kita semua. Jadi aku selalu ngasih judul diri kita itu tuh sekampung kan. Betul. Sekampung gitu, ada kampung ini jantung organnya macam-macam. Jadi wah gitu kayak sekampung ini thank you gitu. Lo mau ngelakuin hal yang mendobrak yang alih-alih lo bisa milih sirik atau diem aja atau nyinyir gitu, lo milih untuk apresiasi dan ngucapin selamat dan ngasih doa gitu. Dan melatih itu tuh buat aku, kalau kita mau berkontemplasi lebih dalam lagi gitu ya, aku tuh jadi mikir ternyata di balik kita iri, di balik kita marah, di balik kita benci, di balik kita nggak mau kenal lagi atau apapun tuh sebenarnya benihnya tuh ini agak getek sih ya tapi coba buktikan getek nggak? Coba buktikan apa tuh? Benihnya tuh cinta gitu. Oh gitu. Benihnya tuh cinta, jadi tapi geteknya enak Mai. Ya enak ya kalau cinta. Jadi ya itu tadi, balik lagi jangan berhenti di irinya. Gue kenapa sih iri? Gue kenapa sih marah sama dia gitu?
Tapi kalau dibuka lagi, oh ternyata gue tuh sayang ya sama dia gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang bergesekan, terus akhirnya kecewa. Ya akhirnya kemelekatan itu tadi kan. Kita pengennya orang yang kita sayang tuh selalu selaras sama kita, selalu sejalan, sefrekuensi gitu. Tapi ketika kita lihat bahwa ya nggak apa-apa, bergesekan, tapi kan coba lo lihat lagi gitu. Bukan artinya cintanya hilang, sayangnya hilang gitu. Nice. Oke. Teman-teman, menarik sekali di part yang ini bersama Maya, yaitu iri berubah menjadi inspirasi. Menjadi terinspirasi. Dan itu yang insya Allah menjadi jalan journey kita dalam bersyukur ya. Terima kasih sekali Maya Hikmatin. Dan ini ada sedikit bingkisan. Thank you. Tanda terima kasih dari Duduk Bareng Niko dan juga Kilogram Coffee. Terimalah bingkisannya, Mai. Semoga bisa dinikmati ya bersama keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Ya. Terus aku keren dong. Terus tadi aku udah agak curiga itu ya. Udah intip-intip ya. Ini buat Niko dari Lepas. Semoga bermanfaat. Hadiah yang Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dari Lepas, jangan lupa ya untuk terhubung dengan Lepaswear yang insya Allah Anda rasakan sendiri nanti. Dan teman-teman, kita ketemu di sesi berikutnya Duduk Bareng Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini judulnya Jangan Bertengkar Lagi, lagunya Sal Priadi. Kalau menurut gue sih lagu ini tuh untuk berdamai dengan diri sendiri. Mungkin bisa merubah iri menjadi inspirasi. Menarilah sebentar di tiap mataku memejam, agar ingatanku tentangmu membaik. Karena di dalam kepalaku isinya hanya kepalmu saja. Dan sumpahmu mengutuk yang jahat. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ini sungguh menyebalkan. Bakar sedikit api di lingkar peluk kita, agar mampu menghangatkan kita yang dingin. Karena di dalam kepalaku isinya hanya kepalmu, serakahmu saja. Dan sumpahmu mengutuk yang jahat.